Ya, shalom dan selamat sore. Salam TPKT. Kader Siap Kudus. Ya, dalam Tuhan, kami telah semua terus berkata segala kemuliaan dan penuh padaku. Mengapa? Karena sampai detik ini kasihnya terus mengalir, bimbingannya terus nyata, dan kebaikannya tidak pernah berhenti kepada PPKT hingga tiba pada usia ke-62 tahun. Bukan perjalanan yang mudah bagi PPKT dalam perjalanannya, diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan hambatan, mulai dari perkembangan teknologi, budaya populer, sampai kepada masalah kesehatan mental. Namun, meskipun demikian, Allah tetap dan terus menyatakan cinta kasihnya kepada seluruh ciptaan. Hari ini, dalam jalinan syukur yang disertai dengan ikatan kasih persaudaraan, kita berkumpul bersama sebagai generasi-generasi muda gereja Toraja, bersatu dan bergandengan tangan untuk pelayanan yang lebih baik ke depan. Dalam syukur kita 62 tahun PPKT, marilah kita bangkit berdiri dan dengan memuliakan Dia Sang Segala Kuasa. Kita akan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Menyala PPKT. Salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Silakan dulu. Mari kita duduk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan keseharian kita, mungkin hubungan kita dengan orang lain sedang dalam keadaan baik, bisa jadi hati orang terluka karena sikap kita. Atau mungkin sepanjang minggu ini banyak sikap dan tutur kata kita yang justru menimbulkan dosa terhadap diri kita. Oleh karena itu, marilah dengan sepenuh hati kita mengakuinya dan memohon ampun dari Tuhan.
Ketahuilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita akan bermakmur dari kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-7 ayat 15. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Kita akan belajar secara berbalasan. Saya akan belajar dengan Banjir dan rekan PPT membaca ayat yang ke-15. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kamu jantan dari kandangmu. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Berserulah kepadaku pada waktu berdesakan, aku akan meluluhkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Kita menyanyi akalah arti ibadah. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di sore hari ini kami senantiasa bersyukur bagi Tuhan karena Engkau menuntun kami, menyertai kami, dan boleh hadir dalam rumah yang kudus ini dalam rangka memuliakan Tuhan atas umur bagi Persekutuan Pemuda Gereja Toraja yang ke-62.
Terima kasih Tuhan, persekutuan ini membangun kehidupan pemudamu menjadi generasi yang siap kudus dimanapun kami berada. Kami landasi syukur dalam persekutuan hari ini dengan membaca firman Tuhan. Kami mohon hikmat dan kuasa Kudus-Mu menolong kami semua sehingga firman-Mu hari ini boleh kami renungkan bersama-sama untuk kami pakai sebagai suluh dan pedoman dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Sekiranya kita bersama-sama membaca, ya, ayat ganjil dibaca perempuan, semua perempuan, ayat genap semua laki-laki. Ya, ada di sini laki-laki yang pandu untuk laki-laki, perempuan. Dari Roma 12 ayat 9 sampai 21, kita baca dari ayat 9 sampai 21, ayat ganjil oleh semua perempuan dan laki-laki membaca ayat genap. Kita mulai. Hendaklah kasih itu tulus Demikianlah firman Tuhan. Kita baca dan kita akan renungkan bersama. Dan ayat 11 merupakan nas perenungan kita dari firman Tuhan yang telah kita baca. Saya ulang dalam terjemahan baru. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala dalam pelayanan bagi semua. Ini tema kita dalam Dies Natalis yang ke-62, kata menyala. Ya, sering ini kita dengarkan tak?
menyala abangku, menyala ya yana balas po cento temo ini api yang dikirimkan menyala. Apa itu artinya itu menyala? Apa arti kata menyala? Cukup. Ada yang tidak menyala sekarang lampunya. Ya. Kalau menyala itu merujuk pada kata pada benda yaitu terang. Ya. Jadi terang itu harus nampak dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat 11 merupakan nats ini dalam tema menyala dalam pelayanan bagi semua. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini merupakan pengajaran ya, kitab Roma ini dua bagian, merupakan pengajaran tentang sesungguhnya iman Kristen kita sebagai orang Kristen. Kemudian di pasal 12 ini sampai pasal selanjutnya itu menyangkut pelayanan. Jadi pengajaran kemudian pelayanan. Itu yang diajarkan oleh Paulus dalam firman Tuhan ini. Dan yang kita baca ini adalah aplikasi dari pengajaran dan pelayanan. Apa yang harus kita lakukan dari apa yang telah kita baca, kita renungkan, dan dalam pelayanan kita, lalu aplikasinya dalam kehidupan kita, bentuk nyata, tindakan nyata yang kita lakukan dan kerjakan. Paulus dengan tegas mengingatkan jemaat di Roma, bahkan kita saat ini, bahwa hidup dalam kasih seharusnya terus dikobarkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dikatakan jangan kerajinan kendor. Jadi dua hal penekanan dalam ayat 11 ini, dua kata, yaitu rajin. Pertama itu rajin. Rajin dalam banyak hal, tapi yang disampaikan, dipesankan oleh Paulus di sini, rajinnya dikaitkan dengan tanggung jawab pelayanan. Begitu. Karena banyak yang rajin kerja di rumah, di sekolah, dan di berbagai tempat, tapi tidak bertanggung jawab dalam pelayanannya. Rajin pergi sekolah, rajin bekerja di rumah, rajin dalam segala hal di luar dari persekutuan. Tapi kalau diberi tanggung jawab di gereja, atau mungkin sebagai pengurus atau ada kegiatan-kegiatan lainnya, tidak rajin. Adakah PPGT demikian? Ada? Tidak ada? Oh, syukur kalau tidak ada. Tapi paling banyak yang demikian. Rajin ke sekolah, rajin mengerjakan tugas,
tetap mengabdikan diri. Ada tantangannya, tetap mengabdi. Karena apa? Itu adalah tanggung jawab pelayanan. Jadi yang hendak dikatakan di sini adalah tentang kualitas komitmen yang penuh ketulusan, komitmen yang penuh dengan semangat, dan komitmen yang penuh dengan ketekunan untuk terus menyatakan cinta kasih dalam kehidupannya, baik dirinya maupun bagi semua. Jadi rajin yang dikaitkan dengan keaktifan untuk mengangkat tugas pelayan. Manena lagi dan kegiatan di gereja tak paham. Tak enak mau waktu solana mak telepon mau ni. Nak OTW mo tapi masih di kamar mandi. OTW ke kamar mandi. Ya. Ada pekerjaan, pelayanan dan kegiatan gerejawi yang dilakukan, tapi kita hanya mendengar, bahkan menonton di grup, toh? Di belum pasien ke hanya menonton di grup, tapi dulu yang gereja ke demi kegiatan. Tapi kadang kita bingung kegiatan apa yang sebenarnya diminati oleh pemuda, karena kalau Buddha butuh ibadah dan rancang pengurus, ibadah padang, ibadah rumah tangga, ibadah pun, ibadah Natal, ibadah ini dan itu, tapi semakin kita malas untuk mengikutinya. Dan rajin di sini, kerajinanmu jangan kendor, semangatmu jangan kendor, pelayananmu jangan kendor, dan ketulusanmu jangan kendor. Mungkin awal-awalnya ada semangat untuk mengikuti kegiatan, semangat untuk aktif dan memberi diri. Itu jangan dikendorkan, tetapi harus terus semangat dan terus menyatakan cinta kasih itu. Kalau kita lakukan itu, berarti kita menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan. Cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan juga ketika kita terus bersemangat, kita membuktikan kepada sesama kita pelayanan itu, maka di situ telah terbentuk cinta kasih kepada sesama. Jadi pesan dari firman Tuhan hari ini untuk kita semua yang hadir dalam hari ulang tahun yang ke-62 ini, hendaknya janganlah kerajinanmu kendor, tetap rajin, ya, rajin dalam mengikuti ibadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin semuanya rajin. Jangan dikendorkan ya, tetapi terus bersemangat. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Ini kata tadi rajin, sekarang kata roh yang menyala-nyala. Ya, ladung butuh penampung. Yang dimaksudkan di sini bahwa seseorang dapat melayani dengan rajin dan komitmen yang tulus jika dipenuhi dan dikobarkan oleh Roh Kudus. Nama sama. Jadi kalau Roh Allah, Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita, dipemekara atau nama satu oleh penanta, tanpa disuruh pun pergi, tanpa dikomando pun dikerjakan, tanpa dinasehati pun dilakukan, ya, tanpa diingatkan seruan
maka engkau terus berkomitmen untuk berbuat yang baik. Maka dikatakan dalam ayat 21, janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, pelayanan kita hendaknya berada dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, maka mungkin berarti kita hanya mengandalkan diri kita, kekuatan kita yang kita andalkan, kemampuan kita yang kita andalkan. Jadi roh yang dikobarkan oleh Roh Kudus hendaknya terus dijaga agar terus menyala, ya? Terus menyala. Rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya pelayanan itu terus bercahaya, kita menjadi terang kalau perbuatan itu baik. Ya, banyak nasihat-nasihat untuk hidup dalam kasih kepada sesama kita yang telah disampaikan dalam pembacaan kita tadi. Itu adalah nasihat-nasihat untuk terus menyala rohmu kalau berbuat jahat. Jadi beberapa kali dikatakan hendaklah ini sebuah supaya kita terus menjadi pemuda yang menyala dalam kehidupan ini. Kita menyala itu bisa berarti mendidih, bisa berarti membakar. Oh, bayangkan, kamu membakar, mendidih, semangatnya luar biasa, ya, mendidih. Artinya punya semangat berkorban-korban. Bahwa kita mengura-ura, tidak ada semangatnya, tidak bersemangat lagi dalam menjalani hidup. Banyak tantangan dan kita hadapi banyak hal, tetapi pancarkanlah itu cahaya terang yang sesungguhnya dalam pelayanan kita semua. Bagaimana pelayanan kasih bagi semua? Merangkul dan mendampingi. Kita hidup untuk orang lain, bukan hanya diri sendiri. Pemuda harus punya sikap simpati dan empati. Bagaimana simpati, empati ketika mau pacaran? Dulu empatin na ke koray na cewek na cowok. Simpati melihatnya, terpesona melihatnya. Ini penting. Tetapi sikap simpati dan empati bukan hanya karena ada sesuatu yang diinginkan, tetapi ini terus terpancar menyala dalam kehidupan ini. Kemudian merawat bumi ini sebagai rumah bersama. Jadi katakanlah kita ini bersaudara karena kita punya satu rumah. Dunia ini adalah rumah kita bersama. Maka kita harus menjaganya, merawatnya sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik, menjaga kasih persaudaraan, menjaga hubungan yang baik, dan menjaga alam ciptaan ini. Ya. Mengapa demikian? Karena kita satu rumah. Kalau rusak satu, berarti semua rusak. Tersakiti satu, berarti semua akan merasakan tersakiti. Karena kita ini satu rumah. Bisa kita satu ciptaan Tuhan. Karena itu kita harus hadir memancarkan terang, menyala PPGT.
harus menyala. Tema menjadi sahabat dari tema kita hari ini, menyala dalam pelayanan bagi semua. Artinya, arti dari tema ini menjadi sahabat bagi semua. Ini menjadi sahabat bagi semua. Tidak ada permusuhan di antara kita, tidak ada perbedaan di antara kita, dan harus kita jaga supaya tidak ada hubungan-hubungan yang rusak di antara kita. Itu maksud dari tema menjadi sahabat bagi semua. Kemudian perkembangan spiritualitas harus kita bangun, ya, bentuk persekutuan. Harus semangat dan rajin untuk hadir dalam persekutuan dan berkarya lewat potensi untuk kemuliaan Tuhan. Disitulah adik-adik PPGT menyala kalau mempergunakan waktu, potensinya, talentanya, bakatnya untuk Tuhan. Yang di sana menyala toh, tapi tak ada menyala ke kalau mama mali solana tak ada mengikut, ya, berarti padam itu. Kalau menyala berarti semua potensi-potensi dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan dan juga menempatkan Allah sebagai prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Dan siapakah yang utama? Apa yang utama dalam hidup kita sekarang? Kalau pemuda, mungkin saja HP menjadi yang utama, ya, atau hal-hal lain. Namun yang utama adalah dan prioritas adalah Allah dalam diri kita, dalam hidup kita. Kemudian harus memperkuat persatuan, harus memperkuat kebersamaan dan melibatkan diri dalam persekutuan. Disinilah nampak kedisiplinan rohani kita, mendisiplinkan diri kita untuk beribadah, melakukan kegiatan-kegiatan taat kepada Tuhan, dan juga melakukan dengan semangat. Maka kita sementara memberi berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Semoga adik-adik semua sudah tahu potensinya, sudah tahu kemampuannya. Ditandai mereka itu potensi-potensi yang ada pada diri kalian. Ya, pakailah itu. Mudah-mudahan suatu saat ada materi untuk mengenal potensi-potensi dalam diri kita, supaya memberi semangat. Oh ya, potensiku lesusin ate. Ya, itu yang perlu digali lagi. Kemudian di hari ulang tahun atau Dies Natalis ke-62, Tuhan memberi mandat kepada manusia, kepada kita semua, untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan. Jagalah itu. Kita menjaganya karena kita umat yang dikasihinya. Karena itu nampakkanlah kasih itu juga kepada sesama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, teknologi semakin canggih saat ini. Jangan kita hanya fokus pada teknologi yang canggih, lalu kita melupakan kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Semakin canggihnya teknologi dan perkembangan dunia ini, semakin canggih juga kepedulian kita terhadap sesama. Perlu ditingkatkan kebersamaan, kesatuan, dan terlebih semangat dalam
melayani. Semangat untuk berjuang, semangat untuk hidup. Ya, mengapa saya katakan semangat untuk hidup? Karena sering kita putus asa. Nah, perjalanan anak muda masih panjang, jadi harus terus bersemangat, jangan patah semangat. Tetapi biarlah kamu bersemangat, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, lalu taruh dia dua pimpin, ya, menyala terus, siang malam terus menyala. Lampu yang ada pada dirimu, dalam hatimu, melalui roh Allah. Roh Allah lah yang ada dalam dirimu untuk terus menyala, menerangi hati dan kehidupanmu dan menjadi berkat bagi semua. Semoga di hari ulang tahun PPGT yang ke-62 ini kita semua menyala, bersemangat, bukan menyala mematikan orang lain, ya, bukan menyala membunuh orang lain, tetapi menyala di sini adalah memberi semangat, bersemangat dalam menjalani kehidupan. Selamat ulang tahun Persekutuan Pemuda Gereja Toraja ke-62. Terus menyala PPGT, menyala. Ya, salam PPGT. Kader siap putus. Semoga kita semua terus menjadi kader siap putus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa sesuai dengan doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri dan kita bersama-sama mengutarakan pengakuan gereja Toraja. Mengucapkan rumusan inti pengakuan gereja Toraja oleh anugerah Allah dan oleh kuasa kudus, gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan gereja Toraja bahwa tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, dengarkanlah firman Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pekerjaanmu akan diterima. Kalau pekerjaanmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mengiringi tanda ungkapan syukur kita, dan kita menyanyi Bukti Persembahan.
Ya, baik, kita akan masuk dalam simbolisasi Dies Natalis ke-62 PPGT. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan melakukan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan Mars PPGT dan dimohon kesediaan Saudari Betsy untuk memandu kita. Ya, baik, di hadapan kita ada kue ulang tahun dan dimohon semua PPGT untuk maju ke depan. Dan semua PPGT untuk maju ke depan tanpa terkecuali. Ayo. Ya, semua. Ayo semua maju ke depan. Kita akan bersama-sama menyanyi.
yang kita akan bersama-sama menyanyikan selamat ulang tahun. Tiup lilinnya. Yang kita hitung mundur. 3, 2, 1. Ibu Pendeta, kasih. Ya, kemudian Ketua PPGT memberikan juga kepada anggota PPGT luar biasa. Bisa mengenalnya. PPGT yang luar biasa.
Ya, PPGT paling muda yang baru ini PAB. Coba, ayo. Ilin. Jenggo. Ayo, jenggo. Ayo, cepat, jenggo. Ya, anggota PPGT paling muda. Yeay. Suang jenggonya. Kamu mungkin nanti kan. Oh ya, oke. Oh, PPGT Jemaat Kasimpo mengucapkan Dis Natalis ke-62 PPGT. Salam PPGT. Ya, kami PPGT Jemaat Kasimpo mengucapkan Dis Natalis ke-62 PPGT. Salam PPGT. Itu nih, kami PPGT Jemaat Kasimpo mengucapkan selamat kami PPGT Jemaat Kasimpo Dis Natalis ke-62 PPGT. 1, 2, 3. Kami PPGT Jemaat Kasimpo mengucapkan ke-62 PPGT. Masuk uji kupang. Tunggu. 1, 2, 3. Kami PPGT Jemaat Kasimpo mengucapkan salam PPGT. Kadet siap putus. Ya, kita tetap berdiri. Kita akan melakukan himne PPGT.
Salam PPKT. Kadar saya putus, teguh dalam Kristus. Ya, yang saya hormati pimpinan Majelis Jalan Kesimpo, Ibu Pendeta Kamila Penapa, yang saya hormati Majelis Gereja Toraja Jalan Kesimpo, yang saya hormati para senior PPKT Jalan Kesimpo dan yang saya kasihi rekan-rekan pemuda Jalan Kesimpo. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pesan dan seruan Yesus Natalis dengan 62 Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Persekutuan, yang senantiasa menuntun kita dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam persekutuan yang kita cintai, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Tanpa terasa saat ini, PPKT menempati usia yang ke-62 tahun. Pada momen peringatan Yesus Natalis ke-62, PPKT melalui kesempatan ini menyampaikan pesan dan seruan. Yang pertama, di tengah perkembangan teknologi dan pusaran budaya populer, PPKT semua lingkup diharapkan untuk tetap mengoptimalkan ajaran Gereja Toraja yang bermuara kepada peningkatan karakter Kristiani melalui kegiatan-kegiatan pembinaan atau diskusi tentang ajaran Gereja Toraja, ibadah-ibadah, dan sebagainya. Yang kedua, mengajak seluruh anggota PPKT untuk semakin meningkatkan kepedulian menjadi sahabat, teman sharing, dan sahabat doa bagi semua dalam rangka mendukung peningkatan kesehatan mental bagi pemuda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan mental health, generasi inspirasi, membangun jejaring doa, kelompok tunggu bersama, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai generasi masa kini dan masa depan gereja, PPKT menyampaikan pesan dan harapan kepada majelis gereja dan seluruh jemaat agar diberi ruang dalam menyalurkan potensi dan diberikan dukungan dalam peningkatan dan optimalisasi potensi demi kemajuan pelayanan dan pengembangan SDM anggota PPKT. Yang keempat, mengajak seluruh anggota PPKT untuk terus menunjukkan aksi nyata gerakan sayang bumi dan cinta lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman melalui tindakan nyata seperti membuang sampah pada tempatnya, penanaman pohon, atau edukasi dalam rangka mencintai bumi sebagai karunia Tuhan. Yang kelima, menyerukan kepada seluruh anggota PPKT untuk terus dalam persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia, terutama di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia, serta menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Yang keenam, menyerukan bahwa bidang sosial dan politik adalah medan layang gereja yang harus diterangi dengan Injil Yesus Kristus. Olehnya itu, melalui Yesus Natalis ke-62 ini, PPKT diharapkan untuk terus menginspirasi masyarakat untuk melihat demokrasi sebagai bagian dari panggilan untuk melayani sesama dan memuliakan Tuhan. Beberapa opsi kegiatan yang dapat dilakukan ke depan ialah pembinaan atau pendidikan politik bagi kaum muda, PPKT Go to School, melakukan pengawasan partisipatif, dan sebagainya. Yang ketujuh, menyerukan kepada seluruh anggota PPKT untuk mendoakan dan mendukung secara nyata pembangunan rumah dinas PPKT yang telah dimulai pada Yesus Natalis ke-62 PPKT. Demikian pesan dan seruan ini disampaikan dalam semangat tema menyala dalam pelayanan bagi semua. PPKT hendaknya terus menjaga kobaran semangat dan militansi pelayanannya di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks ini, karena hanya dengan demikian PPKT dapat terus menghasilkan buah yang baik dalam berrelasi dengan sesama manusia, lingkungan, dan alam semesta. Akhirnya, dalam suasana sukacita perayaan Natal dan peringatan Yesus Natalis ke-62 PPKT, marilah terus menyala dalam pelayanan bersama demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Salam PPKT.
Mari kita berdoa. Dengan sukacita kami merayakan bersama Dies Natalis ke-62 PPGT hari ini. Kami syukuri Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi persekutuan ini. Semoga seluruh anggota PPGT, baik yang ada dalam jemaat di sini maupun yang ada di seluruh wilayah Indonesia, semakin teguh dalam iman, berakar di dalam Kristus, dan semakin bersemangat menjalani kehidupan. Biarlah anak-anakku PPGT semakin memperlihatkan kehidupan yang menjadi terang dimanapun mereka berada. Kami bersyukur pengurus PPGT di Jemaat Kasimpong mengatur kegiatan ini dan boleh kami laksanakan dan diikuti oleh seluruh anggota. Biarlah dengan semangat yang berkobar-kobar melayani Tuhan tidak akan kendor oleh berbagai hal yang menghambat. Kami berdoa bagi pengurus di klasis maupun di tingkat pusat, semuanya diberkati Tuhan dalam pelayanan bersama. Kami berdoa untuk segala rencana-rencana kegiatan, baik dalam jemaat di sini, di klasis maupun di tingkat pusat. Secara khusus Tuhan, pembangunan rumah jabatan yang sementara hari ini dalam peletakan batu pertama. Kami terus mendukung kegiatan ini demi kebersamaan dan pelayanan bersama dalam gereja Peraja. Tuhan, pada sore hari ini kami berdoa bagi adik-adik pemuda yang dapat hadir karena memberi diri dalam pelayanan dan keaktifan mereka, semoga tetap aktif dan melayani Tuhan. Kami berdoa yang sakit, Tuhan pulihkan. Kami berdoa yang sengaja tidak sempat hadir, kami percaya bahwa suatu saat mereka juga akan memberi diri. Tuhan, dalam proses pendidikan yang dialami oleh adik-adik kami, kiranya Tuhan memberkati, berikan hikmat pengetahuan bagi mereka semua. Yang sementara mencari lapangan pekerjaan, Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik. Yang sementara Tuhan mengikuti tes CPNS maupun P3K, Tuhan selalu bukakan jalan. Dan juga yang sementara menggeluti setiap pekerjaan tanggung jawab itu, biarlah mereka semua rajin dan bertanggung jawab dalam mengangkat tugas pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Sukacita, kebahagiaan boleh kami rasakan bersama dengan jemaatmu saat ini. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya kami serahkan kepadamu, Tuhan beri kesehatan. Secara khusus Natal-Natal di tengah-tengah jemaatmu yang dilangsungkan dan juga Natal PPGT yang sudah direncanakan. Kami berdoa semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati kami semua pada malam hari ini, suasana sukacita boleh kami alami, kedamaian boleh kami alami, dan juga kelanjutan dari kegiatan hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang kami muliakan di tempat ini, dan Engkau mengantar kami nanti tiba dengan selamat. Inilah doa kami, syukur kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri, kita melakukan lagu Aku Milikmu.
Tuhan terus menyala dalam segala. Salam TPDT. Kader Sidang Kudus. Ya, selamat sore. Kami dari pengurus menginformasikan besok akan diadakan Natal PPGT Klasis di Jemaat Wisuk jam 6 sore. Jadi jika teman-teman berkerinduan untuk ikut, kita kumpul di gedung gereja pukul setengah 6 sore ya. Kita kumpul setengah 6 sore di gedung gereja. Jadi bagi teman-teman yang ikut silakan on time. Kalau tidak on time, kita biasakan mulai dari sekarang kita akan kasih tiket. Itu saja yang kami mau sampaikan. Pengurus menyediakan berkat. Setelah itu kita lanjut karaoke. Ya. Kita akan berdoa. Jangan dulu.
Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk segala sukacita yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami, secara khusus kaum pemuda di jemaat Kasihpo ini. Kami sudah beribadah kepada-Mu ya Tuhan, biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kami semua. Biarlah lewat berkat Tuhan ini kami boleh memperoleh semangat yang baru untuk terus melanjutkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu ini dengan penuh rasa bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sandong yang besar itu. Piran. Piran.